Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni dari kelas 10 IPS 1 dan dari kelompok 1. Jadi saya akan menceritakan tentang dalil berpakaian secara islami. Dalil berpakaian secara islami. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Pakaian disebut juga dengan busana. Pakaian merupakan produk budaya. Setiap tempat memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda dalam berpakaian. Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat. Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian yang berbeda dalam berpakaian. Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat. Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat laki-laki dan perempuan. Muslim atau muslimah wajib menutup aurat mereka. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan atau kelayakan dalam urusan berpakaian. Surat Al-Ahzab ayat 59 menerangkan bahwa ya ayyuhan nabiyyu qul ila wajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihina min jalabi bihinna zalika azna anna yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Quran Surat An-Nur ayat 31 perintah tentang berhijab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bihumurin na'ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna ila libu'un latihinna au abaihinna au abaibu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil lazina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya.
Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu kesekian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Melalui Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31. 1. Wanita yang sudah dewasa wajib berbusana muslimah dan berhijab. 2. Saat berjalan, hendaknya wanita menjaga pandangan atau menunduk. 3. Menjaga auratnya dengan tidak memakai pakaian ketat yang menggambarkan liuk-liuk bentuk tubuhnya. 4. Tidak memamerkan perhiasan dan auratnya. Semuanya itu dilakukan dalam rangka menjaga kehormatan wanita, kecuali terhadap mahramnya, selama wanita dan anak kecil yang belum mengetahui hukum aurat. 5. Berjilbab merupakan awal pertobatan bagi wanita yang beriman agar kelak menjadi orang yang beruntung, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dalil yang menunjukkan wajibnya jilbab adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, An-na'ami atiyata qalah amirna annu rijal juhda yawmal idani wa dawwatil khudur fayashhadna jama'atal muslimina wa da'watahum wa ya'tazilul hutidu an musolahun falati rota ya Rasulullah ihdana laisa laha jilbab kala litu wisuha sohibatu hamim jilbabiha. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, pada 2 hari raya kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan garis-garis pingitan untuk menghadiri jemaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid terus menjauhi tempat salat mereka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab, bolehkah dia keluar? Beliau menjawab, hendaklah kawannya meminjamkan jilbab untuk dipakai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 351 dan Muslim nomor 890. Para ulama sepakat atau berijma bahwa berjilbab itu wajib. Yang mereka perselisihkan adalah dalam masalah wajah dan kedua telapak tangan, apakah wajib ditutupi? Tentuan berpakaian Islami. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harus ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang Islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama ahroja
abawaikum manal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sautihima innahu yarakumu huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syaitina awliya'a lilzina yu'minun. Artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Selain berpakaian yang menutup aurat, setiap muslim juga dianjurkan untuk memperindah dirinya atau berhias, misalnya dengan menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, dan merapikan jenggot. Islam tidak memperkenankan umatnya memperindah diri dengan membuat tato, memangur atau mengikir gigi, operasi plastik, atau membuat tahi lalat palsu. Memperindah diri juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Misalnya laki-laki berhias sampai menyerupai perempuan atau sebaliknya. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ketentuan berpakaian secara Islami bagi perempuan. 1. Menutup aurat. 2. Jangan terlalu tipis. 3. Jangan membentuk tubuh. 4. Dianjurkan memakai pakaian yang gelap. 5. Tidak menyerupai laki-laki. 6. Pakaian tidak untuk bermegah-megahan. 7. Tidak bergambar makhluk yang bernyawa seperti manusia atau hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Malia Zara, XJP1, ingin membacakan tugas dari slide 10 bagian laki-laki. Bagi laki-laki, 1. Wajib menutup aurat. 2. Menghindari pakaian syarah atau sensasional. 3. Mengenakan pakaian sederhana. 4. Menghindari pakaian sutra dan emas. 5. Menghindari pakaian yang menyerupai orang kafir. 6. Tidak mengenakan pakaian yang menyerupai wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Prilinisi. Saya akan menjelaskan tentang manfaat berpakaian secara Islami. 1. Selalu tampil dalam berdakwah. Yang kedua, selalu tampil sopan dan sederhana. Yang ketiga, selalu tampil bersih, rapi, dan berwibawa. Yang keempat, jauh dari sifat riya. Yang kelima, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Yang keenam, tampil indah dan simpatik. Yang ketujuh, tidak dilecehkan dan tidak digoda. 8. Tertutup auratnya secara Islami. 9. Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW.